Anies makin kuat, lawan benar-benar ketakutan. Hingga upaya pencegahan terus dilakukan agar Anies tidak jadi Capres 2024. Pendukung Anies, jangan dulu diganggu. Biarkan Anies duduk jadi presiden. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk jadi presiden. Bila mata tertuju pada Anies Baswedan, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk jadi presiden. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau Anies senyum, tandanya hatinya mau. Kubu lawan Anies Baswedan masih terus melakukan berbagai cara pencegahan. Meskipun misalnya Presiden Jokowi sebagai salah seorang yang paling benci Anies sempat disorot tajam oleh para pakar hukum tata negara karena intervensinya dalam menentukan calon presiden, mereka tidak berhenti. Salut dengan semangat pantang menyerah di dalam diri Jokowi. Upaya pencegahan terhadap Anies, kata Ketua Tim Anies, Dr. Sudirman Said, bukannya berkurang melainkan semakin seru. Sudirman Said mengatakan, hingga saat ini ada menteri yang terus-menerus melobi parpol koalisi Anies Baswedan sambil mempropagandakan bahwa Anies Baswedan tidak akan bisa menjadi presiden. Dahsyat, mereka betul-betul ketakutan kalau Anies Baswedan masuk ke istana. Dan semua pertanda yang ada menunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak terbendung lagi. Di mana-mana rakyat pendukung Anies menyambut pemimpin perubahan ini dengan gagap gembira. Ini yang membuat para penguasa tidak bisa tidur. Masa datang dalam jumlah puluhan ribu ketika Anies Baswedan berkunjung ke daerah mereka. Mereka datang menjumpai Anies dengan biaya sendiri, transport sendiri, makan sendiri. Bahkan banyak pendukung yang berkemampuan membiayai orang lain. Pendukung Anies Baswedan datang tanpa ada pengerahan. Merekalah yang menawarkan diri ikut meramaikan sambutan untuk Anies Baswedan. Tidak ada iming-iming kepada mereka, tidak ada bagi-bagi sembako. Para penguasa yang dilanda kepanikan kini menggunakan segala cara menggoda partai politik agar meninggalkan Anies dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Ada pula ancaman campur intimidasi. Akan tetapi, alhamdulillah mereka tidak goyah. Namun rakyat pendukung Anies Baswedan perlu terus mengikuti perkembangan pencegahan itu. Perlu waspada. Para relawan harus selalu mendapatkan update tentang langkah-langkah pencegahan. Mengapa para pendukung, relawan, dan simpatisan perlu tahu perkembangan tentang pencegahan? Supaya semuanya selalu siap siaga kalau para penguasa jahat itu menggunakan cara-cara yang kotor. Sebab kalau mereka main kotor tentu perlu dibersihkan. Para pendukung upaya penyelamatan Indonesia yang akan dipimpin oleh Anies Baswedan hendaklah menyiapkan diri dalam menghadapi gerombolan pengacau pilpres. Mengapa? Karena membersihkan yang kotor-kotor itu berat kerjanya.
mandi keringat, pasti kadang bisa pingsan saking capeknya. Para pendukung dan pejuang perubahan pasti paham resiko melawan kekuatan negara yang dikerahkan untuk membantu pencegahan Anies Baswedan. Akan tetapi, tetap saja tekad perubahan dan penyelamatan Indonesia tidak surut sedikit pun. Bahkan, semangat perjuangan rakyat semakin keras. Mengapa? Karena rakyat sadar pemerintahan Jokowi selama 8 tahun ini membuat beban penderitaan rakyat semakin berat. Utang menumpuk hampir mencapai 8.000 triliun dan diprediksi oleh para pakar ekonomi akan bertambah terus. Jalan yang dipakai rakyat di seluruh Indonesia mengalami rusak berat. Sebaliknya, Presiden Jokowi mementingkan pembangunan infrastruktur berbiaya mahal yang dikerjakan dengan duit hutang. Sementara itu, korupsi semakin merajalela. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Korupsi puluhan miliar menjadi jumlah banci. Ratusan miliar biasa-biasa saja. Triliun, belasan triliun, puluhan triliun, artisan triliun sekarang menjadi trendy. Semua ini membuat Jokowi ketakutan. Takut melepaskan kekuasaan kepada Anies Baswedan. Kita bisa paham mengapa Jokowi enggan keluar dari istana negara. Sebab bisa-bisa dia akan masuk ke istana KW5. Berombongan dengan menteri yang berusaha merusak koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP, yaitu menteri yang berani mendahului takdir Tuhan dengan mengatakan Anies Baswedan tidak akan menjadi presiden. Macam-macam hoax dan fitnah tentang Anies Baswedan disebar. Mereka menggunakan mesin buzzer yang bekerja masif dengan biaya tanpa batas. Oligarki menyediakan duit tanpa nomor seri. Satu hal, mereka tidak mampu mengimbangi tekad keras rakyat yang berjuang sendiri. Ditulis oleh Asari Usman, jurnalis dan pemerhati sosial politik.